Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis yang kedua, Ats-tsani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Silakan. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Jadi Abi Dzar itu namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahmani Muadz bin Jabali radhiyallahu anhu. Wa Abi Abdurrahmani Muadz bin Jabali radhiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. An Rasulillahi sallallahu alaihi Qala ittaqillaha haitsuma kunta Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi, hadis hasan ya. Ats-tsani yang kedua, an Abi Dzar, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman yaitu Muadz bin Jabal. Kalau Abi Dzar itu Jundub bin Junadah. Kalau Abi Abdurrahman sebenarnya Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal itu yang diutus ke Yaman menjadi hakim, yang ditanya oleh Rasulullah, bimadza tahkumu hunaka, dengan apa kamu berhukum, menegakkan hukum di sana? Bil fabi kitabillah, itu yang itu dari kitab Allah. Oke. Kalau di Quran nggak ada katanya. Fabi sunnati Rasulillah, dengan sunnah lah, dengan sunnah Rasul. Kalau di Quran dan di kitab dan di hadis nggak ada, gimana? Ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan nalarku. Maka sumber hukum itu Quran, sunnah, dan ijtihad. Adapun kias, ijma, kias itu termasuk yang tambahan. Kias itu metode dari ijtihad. Salah satu metode dari ijtihad. Ada istihsan, ada macam-macam. Istislah, urf syar'u man qablana, macam-macam. Nah, ini isinya patannya nih, isinya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, udah tadi ya. Ittaqillah, ittaqo yattaqi. Asalnya ittaqoya yattaqiyu, mengalami proses i'lal. Jadi ittaqi dibuang huruf elat. Ittaqi, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Allahnya jadi maf'ulun bihi, mansubun. Haitsuma kunta, di mana saja. Haitsuma itu di mana saja. Kunta, kamu berada. Kunta, kalian atau kamu berada.
ada. Ittaqillah, bertakwalah sopo siro Allah kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kunta kamu berada. Wa atbi'i, diatopkan ke ittaqi, atbi'i. Sebenarnya itu kasroh bukan baris, bukan harokat. Harokatnya atbi', sukun. Karena di depan ada alif lam, dikasih kasroh aja, biar bisa dibaca. Wa atbi'is sayyi'ata, ikutilah oleh kamu as-sayyi'ata, keburukan. Itu maf'ul bih ya, sayyi'ata, al-hasanata, dengan kebaikan. Ikutilah keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, maha yamhu itu menghapus, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Ha itu sayyi'ah, tamhuha, niscaya kebaikan akan menghapus. Ha itu ke sayyi'ah, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia, wajan dari fa'ala yufa'ilu, khalaqa yukhaliqu, khaliq, khaliqin nas, pergaulilah oleh kamu, fa'ilnya anta, khaliqi, khaliq, fa'ala yufa'ilu fa'il, khalaqa yukhaliqu khaliq. Pergaulilah oleh kalian an-nasa, manusia, bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Di sini yang menarik apa? Ketakwaan dihubungkan dengan akhlak yang baik. Dalam hadis lain di Bulughul Maram itu, aktsaru ma yudkhiluhullahul jannah, yang paling banyak Allah masukkan ke sorga itu at-taqwa, takwa, wa husnul khuluq, dan budi luhur. Sebetulnya seluruh isi Al-Quran dan hadis cuma membangun ini, takwa, budi luhur. Takwa sangat pribadi, berhubungan dengan kesadaran akan kehadiran Allah yang maha tinggi, itu takwa. Dan itu efeknya, pengaruhnya banyak. Kalau dia gembira, tidak mabok lah, tidak berlebihan. Kalau dia susah juga tidak akan terlalu susah, karena kondisi dia merasa bersama Allah. Itu orang takwa itu jadi stabil, kondisi jiwanya itu stabil. Itu sangat dibutuhkan itu. Lawan stabil apa? Labil. Kalau senang kelewatan, kalau sedih kelewatan, nah, itu labil. Namanya rentan, tidak kokoh, tidak tangguh. Takwa itu membangun hubungan dia secara pribadi khusus dengan Allah. Takillah. Tetapi yang kedua, kita kan tinggal di dunia bukan dengan kepada Allah saja. Wa khaliqin nas, pergaulilah manusia bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Jadi tadi yang paling banyak dimasukkan Allah ke surga itu takwa, yang kedua budi luhur. Tujuan ibadah itu takwa, budi luhur. Tujuan sholat takwa, budi luhur. Tujuan saum takwa, budi luhur. Itu gak bisa dipisah. Takwa ke dalam, budi luhur keluar. Jadi takwa itu dakhiliyah, kalau budi luhur kharijiyah. Kalau takwa internal, kalau budi luhur eksternal. Wah, bahasa gitunya begitu. Kita berjuang ibadah segala macam itu hanya membangun ini, sebenarnya cuma ini aja sih. Membangun kedekatan dengan Allah dengan takwa, membangun kedekatan dengan manusia dengan budi luhur. Sekali lagi ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'i, dan ikutilah oleh kamu as-sayyi'ata, perbuatan buruk, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Jadi kompensasi lah
Ya kita mungkin tadi ngomongin orang gimana ya balasnya, basodako gitu tambah supaya. Jadi harus punya kemampuan seperti itu. Sholat subuh kesiangan kemarin, ganti dengan apa? Begitu. Apalagi kalau wah banyak dosa, ganti dengan kebaikan. Itu yang kedua ya. Kita tidak akan banyak membahas penjelasan, karena kalau kebanyakan penjelasan nggak habis-habis. Jadi sekadarnya aja, dan tradisi membaca kitab di pesantren itu tidak banyak penjelasannya, tidak banyak, hanya penjelasan dikit. Karena ini ngaji taklim ya, bukan khutbah ceramah gitu, bukan. Kira itu. Yang kedua asalis ya, yang ketiga asalisu silakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi yauman berarti dibonceng nih. Faqala Ibnu Abbasnya masih kecil, masih belasan tahun lah, masih belum gede, maka masih dipanggil gulam. Ya gulamu inni u'allimuka kalimatin. Ya gulamu inni u'allimuka kalimatin. Iya. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah bin Abbas, termasuk 4 Abdullah yang menjadi ahli. Kalau Abdullah bin Mas'ud ahli Quran, Abdullah bin Abbas ahli hadis banyak. Adalah Abdullah bin Jubair, ada Abdullah, siapa lagi? Abdullah bin Umar ahli hadis 2, ahli Quran 1. Abdullah bin Jubair juga ahli Quran ya, ahli Quran 2, hebat tuh. Abdullah bin Umar disebut Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas. Bukan Ibnu Abbas menulis tafsir, karena tafsir belum ditulis zaman itu, ditulis baru abad ketiga, abad kedua, abad ketiga. Jadi tafsir Ibnu Abbas terhadap beberapa ayat, tidak semuanya dari Al-Fatihah sampai ujung ditafsirkan sampai Ibnu Abbas. Beberapa ayat tertentu aja, lalu dikumpulkan oleh penulis belakangan dinamai tafsir Ibnu Abbas. Nggak separohnya. Kita juga bisa kan ngambil beberapa ayat, tulis tafsir Pak Hadi. Ya, tafsir terhadap ayat-ayat tertentu kan. Abdullah Darraj juga menulis. Ada yang nulis juz amma doang kan? Ada. Nulis juz amma doang. Tafsir juz amma. Ya. Ya gulamu inni u'allimuka kalimatin. Ya gulamu inni u'allimuka kalimatin. Ini kalimatnya. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Nah, ini syarat jawab syarat ya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Ya, as'alillah ya pasti itu bacanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in
qad katabahu Allahu alaika qad kataballahu alaika rufi'atil aqlamu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. wa jaffatis suhuf. Riwayat Yang ketiga an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, kuntu, dulu aku, kana yakunu, kana kanu kana, terus sampai kunta kuntuma kuntu. Dulu aku dulu aku berada khalfan nabi. Khalfa itu memang mansub karena dorof. Khalfan nabi, di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Bonceng. Nomor satu di bawah tuh ala dabatih, di atas kendaraannya, onta ya. Yauman, pada suatu hari, faqala, lalu berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, hei bocah, ya gulam, hei nom, hei bocah nom, ya gulam, hei bocah nom, anak muda. Ini u'allimuka, ini sesungguhnya aku u'allimuka, hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Itu mansubnya dengan kasroh karena jama muannas salim. Kalimatin. Satu, ya nggak pakai nomor nih. Ihfad, ini fi'il amr, jagalah Allah. Ihfad, jagalah Allah. Jagalah Allah itu bukan Allah dijagain, kayak orang makan, menjaga makan gitu, jagain aja sampai siang. Ihfadillah, jagalah Allah. Pastikan Allah selalu yang menjadi kita ingat, yang kita jadi tujuan, itu maksudnya. Apa-apa itu Allah itu maksudnya jaga Allah. Bawa terus Allah dalam hidup kamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Akibatnya apa? Yahfadka, pasti dia akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajid, niscaya akan mendapati dia. Tajidhu, niscaya kamu akan mendapati Allah, akan mendapati dia. Tujahaka itu di bawah banyak penjelasannya. Amamaka, di hadapanmu. Maksudnya apa? Tajid tujahaka itu, tajid ma'aka bil hifdzi wal ihatati wat ta'yidi wal i'anati. Itu maksud tujahaka. Di bawah ada catatan kaki ya, nomor 3 ya. Tajid tujahaka, niscaya kamu akan mendapati Allah, akan mendapati dia. Tujahaka, apa tujahaka? Yang pertama, ma'aka, bersamamu. Dia akan bersamamu. Bersamamu itu apa maksudnya? Bil hifdzi, menjaga kamu. Ihatoti wal ihatoti, memperhatikan kamu. Ta'yid, menolong kamu. Wal i'anah, sama menolong juga. Kalau ta'yid itu menguatkan sebetulnya, ta'yid. Ini yang dibahas Pariwan kemarin itu namanya ta'yidullah. Allah menguatkan. I'anah, pertolongan. Wal i'anah, dan pertolongan. Itu maksud tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati dia selalu bersamamu. Maksudnya mengawasimu, menjagamu, menolongmu, menguatkan kamu. Tajid tujahaka. Wa idza sa'alta, dan jika sa'alta, kamu bertanya, meminta di sini ya. Sa'ala itu bisa bertanya, bisa meminta, tergantung konteks.
Kalau di sini meminta. Idza apabila sa'alta kamu minta, fas'al. Maka mintalah. Maka mintalah Allah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, ista'in kan? Isti'anah. Isti'anatun, mohon pertolongan. Wa idza dan apabila ista'anta kamu minta tolong, ista'anta kamu minta tolong, fasta'in maka mohonlah tolong billah kepada Allah. Minta tolong itu kalau isti'anah minta tolong. Tapi ta'awun juga minta tolong juga. Boleh nggak saya minta tolong kepada orang? Tolong ambilkan baju, tolong buatin rumah saya, tolong buatin teh, buatin kopi. Kan minta tolong juga. Tapi bukan isti'anah. Jadi ada muawanah. Minta tolong yang sifatnya lahiriah itu ta'awun namanya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal birri wal udwan. Itu tolong menolong dalam wilayah-wilayah pekerjaan yang di dalam wilayah domain nalar manusia. Sesuai dengan nalar keseharian. Iya, tapi kalau minta tolong yang gaib itu isti'anah. Minta tolong yang sifatnya gaib itu isti'anah. Saya minta tolong supaya dagangan laku ke ahli marketing, itu ta'awun. Itu boleh karena di bawah wilayah nalar, masuk akal. Tapi kalau ingin saya dagangan laku tapi saya ke Mbah Marijan, dia bukan ahli itu, bukan ahli ekonomi, bukan ahli marketing, dan caranya juga pemakai cara yang ya itu sesajen dan seterusnya. Itu isti'anah tapi salah isti'anahnya. Ada lagi istighosah, khusus minta diselamatkan dari bahaya, namanya bahaya besar, namanya istighosah. Minta juga sama ista'anah. Ista'anat, jika kamu jika ista'anta kamu minta tolong, fasta'in maka minta pertolonganlah kamu bilang kepada Allah. Ini yang berurusan dengan yang masalah-masalah gaib, masalah-masalah yang di luar nalar. Kalau yang berurusan dengan nalar mah ke orang aja. Kalau rumah bocor, gak usah isti'anah kepada Allah, ya Allah tolong bocor saya. Kan gak benar itu pemakaian. Ya cari aja tukang. Selesai. Wa'lam dan ketahuilah oleh kamu annal ummata, bahwa sesungguhnya al ummata umat, lawi jtamaat seandainya berkumpul, seandainya asal lawi dibaca jadinya, seandainya berkumpul ala untuk di sini an yanfa'uka memberi manfaat kepadamu dalam arti batiniah, bisain dengan sesuatu, lam yanfa'uka niscaya dia tidak akan memberi manfaat kepadamu illa bisain kecuali dengan sesuatu qad katabahullah yang sudah Allah catat, qad katabahu yang sudah Allah catat laka bagimu. Itu jadi ketahuilah katanya annal ummata sesungguhnya jika umat lawijtamaat berkumpul ala untuk ayyan fa'uka memberi manfaat kepadamu, maksudnya menolong kamu itu. Bisain dengan sesuatu. Lam yanfa'uka niscaya mereka tidak memberi manfaat padamu illa kecuali bisain dengan sesuatu qad katabahu Allahu yang Allah catat baginya. Laka bagimu. Qad katabahu yang Allah catat dia sesuatu tadi itu sayun laka bagimu. Tuh. Kalau kita mau menolong seseorang yang sedang sakit, sebanyak berkuah apapun, kalau memang takdirnya sudah mati gitu maksudnya. Tidak bisa memberikan apapun. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh nolong, nggak boleh apa. Kita doain, kita obat, kita. Tapi yang memutuskan illa kecuali bisain dengan sesuatu qad kataba yang telah catat sesuatu itu Allah laka bagimu.
Kalau sudah ada tercatat di Lauh Mahfuz, ya pasti bisa. Sebaliknya wa'in dan jika ijtama'u mereka berkumpul, orang-orang berkumpul, umat berkumpul ala untuk an yadurruka memberi madarat kepadamu, mencelakakan kamu bisyai'in dengan suatu. Kalau belum waktunya Nabi Muhammad dari Mekah, wah segala upaya memadaratkan kepada Nabi, apa ujungnya? Nabi Muhammad pada pemenangnya ya. Karena belum ditakdirkan. Ini termasuk akidah Ahlussunnah. Wa inij tama'u, jika mereka berkumpul ala untuk an yadurruka memberi madarat kepadamu bisain dengan sesuatu. Lam yadurruka, mereka tidak bisa memberi madarat padamu. Mereka tidak dapat memberi madarat padamu illa kecuali bisain dengan sesuatu. Qad kataballah, yang memang Allah sudah mencatatnya alaika kepada untuk kamu. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau kita kena sesuatu dari Allah, cuman melalui orang itu. Kalau kita mendapat sesuatu juga sama, ujungnya dari Allah. Tapi ini level sono-sononya gitu maksudnya. Kalau kita boleh aja ngomong sehari-hari dekat, ini dari mana? Dari ini, dari bantuan si anu. Itu kan ngomong sehari-hari begitu. Yang dibicarakan di sini hakikat takdir kita ini sebetulnya ujung-ujungnya dari Allah juga gitu. Jadi kalau manusia berkumpul untuk memberi madarat kepada kita, kalau Allah nggak bisa menakdirkan, nggak bisa apa-apa. Ila kecuali bisain dengan suatu kod yang yang sungguh katabahu, dia mencatatnya Allah alaika bagimu. Jadi apa? Semua yang terjadi di dunia ini telah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu ada ayatnya. Apa ayatnya? Pak Husna, ayatnya apa? Rufi'atil aqlam, rufi'at diangkat itu tidak dicatat ya, rufi'at ya. Al aqlamu pena. Jadi zaman dulu sudah selesai, sudah diangkat rifa'al qalam, diangkat pena aklam ya. Di bawah ada aklam, rufi'at qalam, ayat tarokat alkitabah biha. Sudah enggak membuat tulisan lagi. Udah enggak ada yang baru-baru lagi, udah catat. Ini dibahas oleh Al-Ghazali dalam panjang dalam Miskatul Anwar mengenai ini. Bapak-bapak, sebelum yang di sekitar kita ini ada nih, sebelum ini ada di mana? Di kepala arsitek. Kita saja di dunia sebelum mewujudkan ini, terlebih dahulu ini sudah ada di kepala orang. Itulah alam Lauh Mahfuz kayak gitu, seperti itu. Panjang ceritanya. Alam apa namanya Pak ya? Yang di alam lain. Kalau Aristoteles, Plato menyebutnya alam ide. Dalam ide itu ada. Apapun yang sebelum terjadi itu ada di kepala dulu, di alam ide dulu itu. Di alam ide. Ada istilahnya itulah, lupa lagi saya. Selain alam ide ada yang khusus sebutan. Hampir inget. Alam amsal namanya. Alam amsal istilahnya. Tapi itu dunia filsafat, tasawuf filsafat. Cuman saya hanya ingin menyebutnya, mereka menyebutnya alam amsal. Ya alam amsal itu dalam dunia ide seperti Plato itu. Makanya kritikan kepada Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali akidahnya dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles dan Plato. Kritikan kepada Al-Ghazali itu, maka ada yang mengatakan ya sampai pernah dibakar kitabnya itu di Turki. Tapi dibaca orang terus, dibahas terus sampai sekarang. Al-Ghazali itu di alam amsal. Tapi mudah dipahami sih sebenarnya. Ya kita aja mewujudkan sesuatu sebelumnya di alam amsal dulu. Sebelum terjadi. Illa fi kitabim min qabli an nabra'a
illa melainkan fi kitabin telah tercatat di dalam kitab min qabli an nabraha, sebelum kejadian itu terjadi sudah ada. Makanya al-rufi al-aqlam, pena-pena sudah diangkat, maksudnya tidak dicatat lagi, sudah tercatat semuanya yang terjadi itu. Wajaffatis suhuf, wajaffat dan telah kering, suhuf lembaran-lembaran sudah tidak ditulis lagi. Wajaffatis suhuf sudah kering, lembaran-lembaran itu. Ini tujuannya untuk apa? Supaya kita kalau mengalami kesusahan tidak terlalu sakit, itu agak ringan kalau percaya kepada takdir. Oh, ini sudah dari Allah, pasti ada tujuannya. Selesai. Oh, ini sudah dari Allah, ada tujuannya. Meskipun kritikannya adalah susah maju. Salah satu keimanan kepada takdir itu katanya orang susah maju. Nah, itu tergantung juga sih. Jadi menerima. Ini kalau di Jawa Sunda itu udah memarsakat bener itu masalah takdir itu. Nah, makanya kalau cerai apa itu tidak terlalu sakit, biasa aja. Kalau di kota kan didramatisir segala macam jadi ramai ya. Di kampung mah kehilangan istri itu kayak kehilangan sendal ya. Istilah kata itu. Dia ngomongnya itu perempuan juga sama. Udah takdir kalau hidup saya mah kayak begini, selesai gitu. Enak banget itu. Yang ngomong gitu ponakan saya. Saya mah udah begini gitu. Nyantai aja gitu ngomong tuh. Ya gitu-gitu amat juga jangan tuh. Tapi memang kalau orang yang percaya kepada takdir tidak akan terlalu sengsara hidupnya. Saya kira demikian dari saya. Ya, kita tutup dulu ini. Kita offline aja. Kita akhiri penutupan pengajian Riyadhus Shalihin untuk sementara. Nanti ketemu lagi Syawal lah, insyaallah Syawal ya. Masih bab ini ditandain, jangan lupa nih, jangan lain nih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjutkan sekarang, silakan yang mau